Apa sih yang dirasain orang koma? Kalau orang-orang kan bilangnya koma itu bakal lebih ke spiritualitas gitu. Diliatin surga, neraka. Tapi di gua nggak ada semua gitu. Katanya ketemu dengan Gus Dur. Iya. Kayak gimana tuh mimpinya? Cuma kayak lagi jalan gitu, gua mau ikut dia. Katanya jangan ikut. Lu itu balik ke sana, bukan ikut gua gitu. Ya udah akhirnya gua ngotot gitu. Si Gus Dur bilang kayak sini gua anterin aja gitu. Bangun-bangun di rumah sakit. Kenapa lu kemarin tuh lu ngelawan atau memang kalah atau kayak gimana sih? Gua nggak ngelawan sama sekali. Soalnya dia beberapa kali ngancam-ngancam gua mau nembak gua juga kan. Jadi gua takut tuh. Mau lu bilang gua banci atau apapun, jago-jagoannya lu dah. Kalau diancam-ancam pakai beceng gitu, ya pasti takut lah. Emang dia bawa pistol? Lu jujur dengan gue. Dia dijatuhin, divonis ya, 12 tahun penjara. Gimana perasaan lu? Nggak deal. Lu pengennya gimana? Mungkin cukup dengan tanya dokter Richard. David Ozora, lu ada keluarga dengan Kapten Tsubasa ya? Tsubasa Ozora. nggak tahu. Tas dulu. Hits, siu. Itu dia freak banget sih pas kayak gitu. Lu Ya apaan sih lu Mario gitu. Iya nggak? Tapi lu sudah nggak sadar ya dia kayak gitu ya? Nggak sadar, soalnya 2 apa 3 tendangan gitu. Udah benar-benar blackout. Oh, sudah benar-benar blackout, benar-benar. Tapi lu trauma nggak sih pacaran jadi? Gue lebih tertarik pacaran ya sih sebenarnya. Kayak enggak sih, tapi rest dulu aja. Tapi sekarang masih ingat? Apa? Ingat semua kejadian belakang-belakang? Enggak semuanya. Enggak semua ya? Enggak semua. Apa yang beberapa doang, kadang-kadang loncat gitu. Oh, apa yang lu ingat, apa yang lu nggak ingat? Dari dulu ya kejadian kayak sekolah, whole ya semua ya kayak gitu ya? Kalau misalnya pas kejadian pas malam itu, gua nggak ingat, bener-bener nggak ingat, tapi beberapa ada yang inget. Apa yang lu ingat? Beberapa doang. Hah? Pukulan dia lu inget? Emang dia mukul ya? Orang dia nendang? Oh iya. Itu nggak inget? Apa? Mungkin karena tendang terlalu keras jadi ya nggak full ingat ya. Nggak full ingat. Sebelum kejadian itu bokap nyokap ingat, dan gue kan di mana itu namanya, di rumah sakit sempet gue udah tahu kalau itu bokap gue, itu nyokap gue gitu. Tapi gue mumpung gue lagi sakit anjir. Panggil aja Joe gitu. Kesempatan. Gue 17 tahun hidup belum pernah. Belum pernah. Serius kesempatan, iya. Lu nggak sekalian aja bilang, kayaknya apapun yang lu bilang kan jadi ini kan bisa jadi di apa yang masuk berita kan. Jadi sebenarnya apapun yang lu ceritain bisa ini jadi belum ada di berita sama sekali karena gue belum pernah ngomong. Berarti lu bangun sebut nama, berarti kan otak lu bisa muter kan berarti kan? Bisa. Sehingga lu bilang sebut nama coba kayak gitu punya. Yang gue aja dia jauh-jauh dari Jawa gitu, datang ke sini, gue masih ingat kalau itu yang gue gitu. Dan di dalam mimpi gue pun yang gue ada dalam mimpi gue. Berarti lu humor aja ya, humoris ya berarti aslinya ya? Ya enggak juga sih. Atau setelah ditendang lu jadi humoris? Enggak juga. Siapa sih Mario Dandi sebelum digebukin? Lu orangnya kayak gimana sih? Apa? Sebelum kejadian. Nah. Gue kalau sama temen ya gini, ceria-ceria aja gitu. Asik orangnya. Asik aja. Nggak tahu sih, itu tergantung temen gue sih yang nilai. Tapi anak tongkrongan? Bukan anak tongkrongan, tapi kayak berbaur aja. Ceria. Extrovert, introvert? Mungkin lebih ke extrovert. Oke. Cuma kalau sama bokap gue gitu-gitu udah masuk ke lingkungan keluarga nih, gue jadi introvert. Kenapa? Karena gue takut sama bokap gue. Kenapa? Nggak tahu. Kenapa bokap? Nggak tahu, takut aja gitu. Takut tatonya atau takut Nggak. Tatonya juga nakutin sih sebenarnya. Tatonya badannya gitu. Kayak gue menghargai aja. Bukan lebih ke takut sih, lebih ke respect aja. Segan ya? Iya, segan gitu. Lu deket gak sama bokap nyokap? Sebelum kejadian nggak terlalu deket. Anak cowok pada umumnya lah ya. Tapi iya,
seperti anak cowok pada umumnya gitu. Ke ade pun gitu, ke Cuek. ade cuma ya sekedar ngucapin ulang tahun, terus nanyain udah makan belum gitu-gitu doang. Cowok banget lah ya. Iya. Giliran ke pacar aja lu bangke. Ya, anak cowok tuh memang kayak gitu. Emang ya? Di atas 11 tahun kayak gitu agak cuek dengan orang tua. Kalau diajak jalan lu nggak mau kan biasanya kan. Dia jalan sama orang tua. Iya. Mikir-mikir. Iya. Kayak, mendingan gue main sama temen-temen gue Iya. gitu. Itu anak cowok banget kayak gitu. Sekarang lu masih kayak gitu nggak? Habis Apa? kejadian? Abis kejadian Ya. masih apa? Masih Sama kayak gitu keluarga masih nggak? kayak gitu? Enggak. Lebih warm. Iya. Lebih ke bodo amat sih sebenarnya. Tambah bodoh amat. Iya. Sumpah. Gue mau ngomong apapun gitu ya lepas aja gitu. Oh, sekarang? Iya, kalau sekarang. Dulu sebelum kejadian ini, Hah? gue minta makan aja takut gitu. Enggak takut sih, lebih ke Sungkan, nggak enak gitu, nggak sungkan ya enak gitu. gitu Iya. ya. Oh, berarti nggak terlalu deket-deket banget juga ya, Iya, iya. sekeluarga ya. Iya. Oke, kau lu kenal Agnes gimana jadi? Hmm? Kenal cewek itu di mana sih? Ini ngomongin Agnes nggak apa-apa kan? Nggak trauma kan? Tiba-tiba kencang-kencang lagi. Enggak. Aman-aman. Kenal sama Agnes itu pas waktu itu kita lagi jalan kan ke gue sama teman-teman gue nih. Belum kenal Agnes. Kita lagi jalan ke mana sih? Taman Jajan sektor berapa ya? Nggak tahu gue. Lupa gue. Sektor berapa gitu. Habis itu teman gue ngenalin nih. Teman gue mau kesini cuy gitu. Namanya siapa? Agnes. Wah, ya udah kenalan dong, kenalan segala macam, bla bla bla, tukeran IG segala macam gitu. Ya udah kenal gitu. Dan akhirnya pacaran. Berapa lama? Pacaran cuma mungkin 2 bulan kurang. Hah? Bentar banget. Bentar banget. Banget. Jadi abis dengan lo putus dengan Mario itu berapa lama dia pacarannya? Nggak tahu. Dia nggak pernah ngomong kalau dia udah pacaran sama Mario gitu. Oh, terus Jadi gua kenapa? nggak tahu. Dia cemburu kenapa emangnya? Siapa? Si Mario Dandi cemburu sama lu kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu juga gua. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba cembokur aja gitu. Tapi lu masih kontekan pada waktu itu dengan Agnes ya? Enggak? Mas sama Agnes. Atau lu masih ngejar dia gitu? Enggak. Lu ngajak balikan? Enggak, malah dia yang masih sering ngirim-ngirim kayak foto-foto gitu. Dia foto gitu. Gue lagi ngapain gitu. Oh, dia masih kontekan dan dia sering kirim pap ke lo. Oh, makanya dia cemburu sama lo. Ya, mungkin ya. Nggak tahu gue. Tapi lu jujur dengan gue, pada waktu kejadian itu, lu masih sayang nggak dengan Agnes ya? Enggak. Masih Waktu berharap nggak? putus, udah langsung putus aja. Oh ya, serius? Putus aja gitu. Yang putusin siapa? Gue. Wah, epic. Dan akhirnya kejadian seperti itu. Sampai akhirnya, wah gila loh. Sampai satu Indonesia loh. Emang ya? Nggak tahu gue koma. Gue lagi liburan ke Labuan Bajo. Beneran deh? Apa sih yang dirasain orang koma? Ya nggak tahu ya. Kalau orang-orang kan bilangnya koma itu bakal lebih ke spiritualitas gitu. Diliatin surga, neraka, segala macam, bla 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 bla. Tapi di gua nggak ada semua gitu. Nggak ada yang lu bangun? Gua cuma liburan aja, full liburan. Serius? Serius. Bukan lu bangun dari ranjang gitu, lihat badan lu lihat kayak gitu. Bokap lu nangis nih. Enggak nangis di depan gua sih. Kayak di TV-TV kayak gitu nggak ada? Siar banget ya. Jadi kayak mimpi biasa ya? Mimpi biasa. Gue cuma ngerasanya kayak tidur sehari doang gitu. Kayak misal lu tidur malam, pas malam, terus pas pagi lu bangun, ya kayak gitu. Oh, cuma kayak gitu doang? Gitu doang. Gue ngiranya sehari berarti doang. mimpinya pendek dong ya? Bukan mimpi yang panjang? Panjang, tapi mimpi gue emang kalau malam tidur biasanya emang mimpinya kayak gitu. Segitu. Gitu. Oh, memang porsinya emang segitu. Asik porsi. Mimpinya apa itu? Apa? Pergi ke Labuan Bajo. Ke Labuan Bajo, liburan, full liburan.
Tapi lu pernah ke Labuan Bajo? Belum pernah. Udah sumpah. Gue belum pernah ke Labuan Ini Bajo. apa yang Gua lu pengen lihat banget. ini? Apa? Apa yang lu lihat, Le? Pemandangan Labuan Ya, Bajo ya? Jalan di kapal gitu. Terus Oh. jalan-jalan. Udah. Dengan Liburan. siapa? Apa? Dengan siapa pergi? Sama keluarga. Dengan keluarga lo semuanya. Ada Agnes dengan dan Maria Dandi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itu bukan keluarga gua. Nah, terus lu mimpi apa lagi? Katanya ketemu dengan Gus Dur. Iya. Ngomong-ngomong, Pak almarhum Gus Dur meninggal, lu sudah lahir belum? Udah. Udah lahir. Kayak 2012 nggak sih Gus Dur meninggal? Iya. Kenapa Berarti gua lo? baru umur berapa ya? 7 tahun. Kenapa Gus Dur? Kenapa? Ya gua nggak tahu dong. Lah, lu ada sosok kagum atau nggak ada? Kalau kagum, iya. Kagum. Ada mengidolakan gitu atau nggak tahu juga tiba-tiba Gus Dur aja? Mengidolakan nggak terlalu mengidolakan juga sih. Kagum aja sama Gus Dur. Oke. Tiba-tiba mimpiin anjir. Kayak gimana tuh mimpinya? Cuma kayak lagi jalan gitu. Gue sambil ngerokok jalannya. Sambil ngerokok. Depan Gus Dur ngerokok. Kata ya? Gus Dur, jangan ngerokok mulu ya, gitu-gitu. Oh. Di situ dia akhirnya jalan ke arah sana gitu. Gue mau ikut. Itu pas banget di depan Petronasnya. Gue mau ikut dia. Katanya jangan ikut. Lu itu balik ke sana, bukan ikut gue gitu. Oh. Habis itu ya udah akhirnya gue ngotot gitu. Akhirnya si Gus Dur bilang kayak apa? Sini gue anterin aja gitu. Gue anterin aja. Terus bangun-bangun di rumah sakit. Oh. Dan gue langsung nanya suster dong. Iya. Nanya suster. Kayak, sus, kok saya bisa ada di sini? Kamu tabrakan di daerah Pondok Indah gitu. Padahal gara-gara siu. Buset lo. Pas bangun di rumah sakit. Bangun. Dan itu kesadaran lo penuh. Apa yang lo rasain? Awal-awal itu, awal-awal pas gue bangun banget nih, baru bangun, gue ngerasa kayak masih mimpi aja, belum full sadar gitu, masih mimpi. Kayak pas gue pas dokter berdiriin kasur gue gitu buat gue diajarin berdiri gitu, fisioterapi dan lain-lain, gue ngerasanya masih mimpi aja. Lu mukjizat loh sebenarnya. Gua kan dokter ya. Gue juga dokter ya. Walaupun sekarang pindah ke podcast dokter kecantikan, tapi gue dulu dokter umum juga ya. Dan yang kasus yang gue lihat kayak lu tuh banyak banget. Dan hampir 99% lah, gue bilang 98% itu biasanya meninggal. Apalagi lu GCS-nya 3. GCS apa tuh? GCS itu Glasgow Coma Scale. Ya kalau nggak salah ini ya. Jadi kayak Masa dokter salah? Ya udah lama gue nggak belajar itu, sudah berapa tahun, berapa belas tahun. Ya, kan kita kecantikan. Masih mengingat lah. Kecantikan brother. Kalau hidung gue tahu. Tapi GCS itu untuk nilai kesadaran orang. Dan kesadaran itu paling sempurna itu 15. Dan lu tuh 3. 3 itu paling rendah. Terendah. 2 nggak ada tuh? Nggak ada. Kalau mati itu 0. Mati itu 0. Mati itu 0, 3 itu paling rendah. 3 itu artinya lu dicubit, diapain, lu dibakar, lu dipotong juga nggak ada gerakan. Mata lu juga disinarin lampu juga tidak ada pergerakan lagi gitu. Jadi benar-benar kayak ya mayat hidup kasar ngomongnya kayak gitu. Nggak ada yang bisa dilakuin apa-apa. Dan lu bisa alive kayak gitu punya luar biasa banget loh. Gue lihat aja video lu kemarin kayak kejang-kejang gitu. Lu ada lihat nggak sih video lu sebelumnya? Gak ada, gue nggak kepo. Gue kepo pas putusan doang. Gue pengen lihat tuh. Gue pengen lihat. Ya udah, gue ngeliat. Itu pas bokap gue bokap gue kan langsung ke mana? Pengadilan. Ke Kemang, pengadilan Kemang. Gue ngeliat dari YouTube. Oke. Lu jujur dengan gue. Dia dijatuhin, divonis ya. 20 tahun ya penjara. 12 tahun penjara. Gimana perasaan lo? Jujur nggak adil ya.
Nggak adil. Nggak adil. Iyalah. Nggak adil. Lu pengennya gimana? Ya. Mungkin 15 itu minimal banget ya. 15 minimal banget. Gue Tapi sangka nggak tahu juga ini juga 12. Dia bakal divonis benar-benar 12 tahun atau ada keringanan gitu kan, kita nggak tahu. pasti ada keringanan. Iya. Semua di Indonesia pasti ada keringanan, brother. Ya, pasti. Siapa tuh? Ya, semua kali di Contohnya? Indonesia. Ya kan ada remisi pasti, ada potongan, berkelakuan baik dan sebagainya, potong 50%. Berkelakuan baik. Potong 5 tahun lah, 6 tahun lah, 6 tahun. Tapi tetap bisa lu siuin pokoknya, pap siu. Nggak usah. Tapi itu lu bahagia atau enggak? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Ya, 12 tahun. Oh iya udah 12 tahun. Dan lu tau nggak Agnes kayak gimana? Agnes kayak gimana? Endingnya Agnes. Dia juga ditahan. Ditahan kayak 3,5 tahun ya? Iya. Tapi gue nggak tahu sekarang dia lagi mungkin ditahan beneran, mungkin enggak, gue nggak tahu. Oke. Tapi apa yang lu pikirin lagi tentang dia? Apa? Ada sesuatu yang lu pikirin tentang dia ketika dia ditahan gitu? Nggak ada. Gue udah bener-bener bodo amat lah. Oke. Naluri cowok lu meronta-ronta gitu. Enggak gitu. Enggak ada ya? Enggak. Berarti ini bukan perebutan wanita lah ya? Bukan. Bukan ya? Di sebelah sana aja yang cemburu ya berarti? Iya, gue juga bingung. Itu kalau misalnya pas di koma gitu punya, itu beneran lu nggak bisa denger ya berarti ya? Kan katanya kalau misalnya Nggak pas bisa. lu lagi koma gitu, orang di samping lu ngomong apa, lu bisa denger gitu. Enggak. Emang waktu gua koma ada orang yang boleh masuk ya? Bokap lu kan pasti kan? Oh ya, Bu. Pasti kan? Saudara. Pasti diajak ngomong terus tuh. Mungkin Fit, gitu doang. iya, Fit, mama sudah di sini, papa udah di sini. Kamu semangat ya, kita pasti bisa lewat. Tapi pas gua koma, gua nggak inget nih kalau misalnya bokap gua ternyata udah nikah sama nyokap gua. Hah? Gua lupa. Serius? Gerak pacarnya. Gak pacar. Buset, berarti nggak kedengeran apa-apa ya? Nggak ada. Nggak ada kedengeran apa-apa ya? Ini kata bokap lu sih, kemarin bokap lu pernah ketemu gue, podcast dengan gue kan? Sama Ini Melisa ya? Eh? Sama Melisa. Bokap lu sama? Melisa. Nggak tahu, kemarin datang bokap lu sendirian sih. Oh, sendirian. Sendirian datang, dan dia juga ngerasa ini mukjizat lah. Karena habis di stem cell, 1 minggu kemudian lo bisa posisi jadi seperti sekarang. Apa yang berubah dengan David Ozora sebelum dan setelah kejadian? Apa sih yang masih janggal? Fisik dulu deh. Fisik. Ya, sebelum kejadian lu tau sendiri lah kayak kurus, krempeng, kering gitu. Setelah kejadian ya ini berkat stem cell. Oke. Gendutan? Dibilang gendut juga nggak gendut sih gua. Ini gendut ya? Jadi lebih berisi ya? Iya. Jadi lebih berisi, oke. Jalan, lari? Jalan, lari. Waktu 2 bulan pertama gua keluar dari rumah sakit, masih 6 menit atau 8 menit ya? Di luar itu nggak bisa. Oke. Ya, gua pernah kan jatuh sampai fraktur kayak gua. Itu karena lebih dari 6 menit apa 8 menit. Oh, patah lagi gara-gara lo Kayu patah. maksain. Sekarang stamina lo kayak gimana? Jatuh patah. Apa? Stamina lo sekarang bagaimana? Stamina sekarang nih. Sekarang ya siu banget. Weh. Gak ada masalah ya? Nggak ada. Olahraga juga sekarang lu ajar antem. Apa? Olahraga ada mungkin beberapa belum boleh gitu kayak sekarang udah bulan apa sih? Januari. Oh, udah Januari ya? Udah boleh berarti. Sudah boleh. Gue waktu itu belum boleh sampai November gue belum boleh. Olahraga kayak bola, basket gitu. Belum boleh. Sekarang udah boleh kayak. Sudah boleh. Tapi lu sudah pernah lari, coba atau aktivitas yang berat kayak gitu? Nggak gampang capek, biasa aja. Mau balapan sprint nih? Kalah lah gue, gila. Sama orang koma harus ngalah.
Lu kalau usah ngalah pun gue kalah sudah pasti. Sakit kepala, sakit-sakit yang lain? Enggak. Enggak. Lu bilang aja iya, kalau lu pengen kuliah kan kayak gitu kan, lu buat alasan lu harus iya. Pak, saya sering sakit kepala, Pak. Si peduli tuh. Mau cari perhatian, tapi nggak ada jejas lagi apa-apa. Apa? Jejas apa-apa gitu, Nggak sakit ada, kepala, nggak ada. sakit yang badan. Mungkin pas awal-awal doang. Awal-awal. Awal-awal keluar dari rumah sakit gitu masih sering kayak nyeri-nyeri gitu. Sekarang udah enggak. Nafas lu? Nafas. Kenapa? Aman aja semuanya. Aman. Yang masalah cuma ini aja, ada bekasnya. Ini bekas tracheostomy. Tracheostomy. Oke. Udah ini dong. Ini sama bekas ini. Ada 2, apa ya namanya? Lupa gua. Apa? Hah? CVC ya, untuk masuk selang ya? Mungkin. Pembuluh darah. Tuh, jadi setelah lu sehat gimana? Tambah banyak yang sayang pastinya. Siapa tuh? Cewek? Bukan lah. Keluarga lah. Keluarga. Ya pastinya iyalah. Kalau keluarga pasti iya. Soalnya kan lu mau pergi sudah kan, ibaratnya sudah di pinggir pintu, sudah mau goodbye kan ibaratnya kan. Terus lu balik lagi, tiba-tiba kayak apa aja yang lu mau nak, iya. Iya gitu kali ya. Yeah. Minta apa gitu ke bokap gua. Dikasih semua? Enggak. Gua belum ngelakuin itu sih. Tapi mereka jadi lebih perhatian, jadi lebih sayang. Apa gua kayak gitu aja? Mau mobil dong. Dan di sekolah lu kayak gimana? Begitu lu masuk sekolah pertama kali? Masuk sekolah pertama kali gimana ya? Lupa gue, ingetan gue masih belum 100% waktu itu. Sekarang juga belum 100% kayak. Belum 100%. Masih 97. 97%. Lumayan lah. Nggak tahu sih. Gue aja 80 kadang-kadang. Nggak dipukulin orang gue. Kayak teman-teman lu kayak gimana dengan lo? Welcome aja. Malah banyak yang siu sama lu. Enggak. Dibercandain nggak? Bercanda pasti, tapi ya wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Bercanda kayak gitu doang. Ya udah. Oke lah. Gitu. Oke. Sudah punya cewek lagi lo? Hah? Sudah punya cewek lagi? Gue sih mau punya cewek lagi. Mungkin pas kuliah ya. Rest dulu lah. Oh, rest dulu. Kenapa? Trauma? Ngeri aja. Ngeri bakal pulang lagi. Kan nggak lucu ya. 2 kali. Tapi belum tentu yang besok ini koma. Siapa tahu lu yang menang kan? Apa? Siapa tahu yang lu yang menang berantem ya? Kan soalnya lu sudah pengalaman. Nah, siapa tahu ditendangin. Kenapa? Lu kemarin tuh kenapa? Lu ngelawan atau memang kalah atau kayak gimana sih? Gua nggak ngelawan sama sekali. Soalnya dia beberapa kali ngancam-ngancam gue mau nembak gue juga kan, jadi gue takut tuh. Emang dia bawa pistol? Kayaknya sih bawa ya. Soalnya dia bilang nggak tahu itu beneran apa bercanda ya, kayak kasihan. Tolong, Shane Lucas tahu kan? Nah, kasihan, kayak bilang tolong ini dong kokangin beceng gue gitu. Tapi beceng masih dikokang sih. Dia bilang gitu. Itu gue langsung, waduh anjing, gitu. Ngeri aja. Jadi lu nggak ngelawan sama sekali pas di... Enggak. Mau lu bilang gue banci atau apapun, sejago-jagoannya lu dah. Kalau diancam-ancam pakai beceng gitu, ya pasti takut lah. Iya nggak? Lu kalau misalnya... Tapi lu nggak, berarti itu benar-benar searah ya? Lu nggak ada karena ribut mulut gitu, kayak digebukin sampai segitunya? Show off di depan ceweknya aja berarti. Iyalah. Harus arogan lah. Gimana sih? Oke, setelah lu dapet kesempatan kedua sekarang, apa sih yang masih tertinggal yang pengen lu buat lagi untuk selanjutnya? Apa ya? Mungkin ini lebih ke rohani gitu. Bakal lebih sering sholat, baca Quran, asik. Lu lakuin nggak? Apa?
Belum. Anjir, sudah sembuh ya, sudah dari tahun lalu. Lakuinnya masih cita-cita. Ngelakuin kalau ini doang. Kalau lagi pengen ngelakuin, ya ngelakuin. Bokap lu bilang katanya lu masih pikirannya masih suka kepatah. Banget. Sampai sekarang. Kayak gimana tuh? Kepatah. Kalau misalnya kita lagi ngobrol nih, tiba-tiba ada orang lagi ngajak lu ngobrol. Jadi kayak, aduh, gue tadi ngomong sama mana ya? Gitu. Patah gitu. Padahal dulu enggak. Oh dulu enggak? Dulu enggak. Nge-lag ya? Nge-lag, iya. Lebih ke nge-lag sih. Oke. Dan lu sudah stem cell lagi nggak abis itu? Apa? Dulu abis yang kemarin kan sudah cukup sembuh kan 1 minggu kan? Ada ini masih ada sedikit kekurangan lagi, lu ada stem cell lagi nggak? Enggak. Nggak ada stem cell lagi? Nggak ada. Lah kenapa nggak? Lah kenapa harus? Ya kan bagus. Oh iya. Iya udah pulang dari sini stem cell tempat gue ya? Iya. Gue kasih deh stem cell untuk lo. Gue juga ada stem cell. Lumayan cuy dapat stem cell gratis. Ya. Lumayan dapat stem cell gratis. Gue senang sih sebenarnya. Jadi stem cell itu kan banyak banget sih sebenarnya efek dari stem cell yang di pasien gue ya. Tapi yang di lo tuh benar-benar amazing banget sih. Kayak dari hampir mati pindah ke menjadi orang hidup sempurna, berdiri di depan gue. Duduk sih gue. Ya, duduk di depan gue. Nggak ada kekurangannya gitu ya. Kemarin-kemarin tuh ada. Masih ada. Iya, tapi mending lah daripada lu koit. Iya sih. Kemarin-kemarin juga ada banyak pasien gue juga dari stroke ya. Jadi sembuh, nggak ada kecacatan. Pasien DM sampai hampir gangren, hampir mau dipotong kakinya. Stem cell juga. Jadi lu benar-benar kayak memberikan pembuktian lah. Luar biasa lah. Kita juga seneng lah ya. Akhirnya ada cerita yang indah ya. Yang penjahatnya masuk penjara, bapaknya juga kena. Ini gara-gara lu loh, sumpah lu satu keluarga lo. Udah gue nggak tahu malah. Awal-awal gue nggak tahu. Bokapnya siapa, nyokapnya siapa gitu. Oh lu nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, setelah kejadian ini, kayak mana pandangan lu tentang bokap? Bokap hebat banget. Ya dong. Menurut lu? Luar biasa lah, gila. Menurut lu bokap gue gimana? Luar biasa. Hebat banget sama luar biasa. Apalagi kalau dari cerita lu pertama kan nggak begitu. Ya sekalian gue minta maaf ya. Dulu pas gue masih sakit, masih koma, masih manggil lu jauh-jauh. Itu gue minta maaf ya. Tapi lu lihat nggak sih berita-berita apa yang diperjuangin bokap lo? Berita-berita dibilang gue nggak kepo. Lu nggak kepo? Nggak kepo gue. Gila lo, bokap lo perjuangin lo habis-habisan lo. Speak up, berjuang untuk lo. Luar biasa banget bokap lo. Makasih. Kalau suatu hari nanti Mario Dandinya keluar, dia mau minta maaf sama lo. Ngapain minta maaf? Sebagai rasa bersalah lah. Kan udah ya kemarin minta maaf sambil dia buka-buka kabel tis gitu. Lu maafin nggak? Apa? Maafin, gue pemaaf orangnya. Lu pemaaf orangnya, oke. Kalau Agnes datang lagi ke lo? Nggak ketahuan kali. Ngapain sih? Kasih pesan dong kalau suatu hari nanti mereka berdua nonton. Untuk Mario Dandi dulu deh. Semangat. Itu 12 tahun lagi. Iya, makanya semangat. Tapi nggak tahu sih. Pesan yang pengen lu sampein untuk Mario Dandi. Mario Dandi. Lebih ke berpikir jauh lah. Mikirnya jauh lah. Ini gara-gara kasus lu, bokap
keluarga lu segala macam jadi ikutan kena gitu. Jadi ya lebih mikirnya lebih jauh lagi gitu. Untuk Agnes? Halo Nes. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kan sekarang gue, kalau lu bilang udah enakan belum badan gue? Kalau menurut gue sih sudah 98% ya harusnya. Itu berkat Om Ciko Jericho juga. Kenapa? Makasih Om Ciko. Dia jadi kontak bokap gue. Jadi gue kelar fisioterapi, langsung disuruh sama dia nge-gym tempatnya. Oh, lu nge-gym? Gym dan dikasih PT sama dia. Oh. Coach Bam, makasih Coach Bam. Coach Bam, Om Ciko. Kalian kalau mau nge-gym ke you guys. Dia promosi. Gak apa dong. Gak apa-apa, juga promosi ya. Gak apa-apa. Gue gak bilang. Iya. Rupanya arahan dia tuh mau promosi. Tapi banyak yang bantuin lo ya? Apa? Banyak yang bantuin lo sampai detik ini. Banyak yang cinta sama lo lah. Iya. Terima kasih sama ibu-ibu online juga gitu. Udah doain gue sampai pada kalau gue lagi live di TikTok pada komennya saya sampai nangis itu. Terima kasih banget. Sampai nangis demi gue, Cok. Nangis demi gue. Gue ketawa karena gue jadi terpikir biasanya orang pulang dari kematian itu ya, dari koma bangun ya, jadi lebih spiritual sumpah. Ini lu baru cita-cita spiritual ya? Ya kan semua berawal dari cita-cita gitu. Lu jadi dokter kecantikan cita-cita bukan? Iya kan? Jadi ya itu udah hal yang baik dong. Iya. Cita-cita yang baik. Dan kapan lu lakukan cita-cita lu itu? Iya. Who knows? Mungkin nanti pas maghrib gue sadar gitu, terus sholat. Subhanallah. Oke, sehat terus, David. Mudah-mudahan lo sehat terus lah, jangan berantem lagi lah ya. Cari cewek yang benar ya. Berantem? Gue ditendangin. Nggak berantem. Jangan cari cewek yang toksik lagi ya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Dan jaga bokap nyokap lah. Mereka berdua luar biasa untuk. Oke. Dan sebagai hadiah lo sudah kembali sehat. Gue seperti yang gue kabarin kemarin dari tim gue akan kasih stem cell untuk lo. Supaya lo juga pikirannya jadi bagus. Dari 98% jadi 105%. Lebih tuh. Nanti kalau udah di stem cell gitu bisa gitu nggak? Cukup